lagi ke channel Wibunya Kyo. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Ada unboxing apaan? Review yang bentar lagi film screening yang mau tayang. Oh, yang mana nih? Ada dua. Ada yang 19 Desember, ada yang 21 Desember. Yang ada abangnya lah. Ada abang, 19 Desember. Apa tuh? Ya Kimeyaba lah, Kimetsu no Yaiba. Kan lagi kan fans screening 19 Desember. Kalau misalkan yang movie regulernya Januari lah baru ada 2021. Sekarang kita pengen bahas figur RFXJ 1/8-nya. Ada abang nih. Langsung Tanjiro sama Nezuko. Terus barang apa, Bet? Ada. Keluarin dong. Nih ya. Wih, Abang gimana? abangnya udah pulang duluan. Kan ngejar kereta. Ngapain mau lebaran? Udah lah, keluarin juga lah. Sedere, parah banget. Bukan berarti aku mau keluarin ya. Wih. Sedere sekarang Adi Sundere sekarang namanya. Yoi. Ganti dulu kan. Oke lah. Bukan masalah oke lah. Apa? Kita udah ngeluarin barang belum ngenalin diri, coy. Oh iya, lupa. Kenalin lah, nih nama gua Filbert Tinardi. Dan samping gua? Gua Aditya Andika. Oke. Ini barang ya, kualitasnya gue bilang cukup bagus lah gitu. Bagus lah, RS. Gimana? Gimana keluarin Kotobuki? Ya, bagus. gimana lah. Ntar mau lihat itu ya? Stay tune terus. Yoi. Oke, nggak usah lama-lama. Kita langsung aja nih open figurnya. Hubung nih, unboxing. Kita nggak ada cutter. Iya, yang bawa. Gue cuma pin ini doang. Ya udah usaha lah. Dulu dah. Parah banget. Honor. Nih nih Nezuko nih, gaji ya gaji. Gaji. Mantap, bentar lagi gajian. Perjuangan bu. Ngeri kena boxnya. Oke nih kita coba buka dulu nih yang Nezukonya. Nah, Bet. Susah, Bet. Kalau bisa anjir, gue nggak. Kamu kurang berskill. Ya, maaf, aku tuh newbie. Nanti boxnya tadi Demek. Demek mah bahasa siapa sih itu Demek ngomong. Oh ada sih, Cen 3. Oke. Ini buat Belum. penampakan di Nezuko-nya. Susah, Yang cowok. Tanjiro-nya masih nih. Nah, kelar. Parah banget lama orang gue tinggal Susah, bunyi. cowok. Lu gesek-gesek lu. Iya, gesek-gesek enak. Gesek-gesek ya. Gesek-gesek lu emangnya. Parah banget, kepala lu ya bang. Penampakan dari Bister ya. Nah, ini kalau menampakkan awalnya lebih gede Tanjiro ya, of course lah ya. Of course lah. Soalnya kan di sini posenya si Nezuko emang lagi berlutut juga. Agak nunduk gitu. Harus nunduk berlutut juga. Sedangkan Tanjiro kan memang lagi berdiri. Tapi buat gua ada kelebihan masing-masing lah gitu. Ya kalau kita perhatiin juga boxnya ya box kayak box Artifacts nih. Ya Martefix. Nggak salah dong. Nggak salah, tapi kesel aja lo gue dia. Emosi. Boxnya kepinggirin Bet ah, nyampahin. Bagus. Iya bagus, maksud gua ntar kalau kita nge-review Oh, agak iya, susah. Yaudah. Jadi harus Pinggirin. pinggirin. Nah, masalah lama lagi kayak buka aja Bet. Aja. Tuh main buka-buka aja di setiap blister nih. Scale tuh setiap blister ada solatinnya. Oh iya maaf. Oh yang ada pengalaman Sasuga ini. Orang gudang memang gitu. Iya, orang gudang harus tahu. Orang gudang nomor 1. Yoi. Gudang nomor 1. Yoi. Hormati saya. 12 seconds later. Cakep nih. banget. Nah nih kita dulu dah. Ini kalau biasa sekali figur Bisa. bakal diplastikin gini sih emang sih. Standar scale tuh pasti selalu plastik. Nendo juga biasa diplastikin juga biar aman, biar nggak ada baret lah. Kayak pakai ponco anjir. Ngomong asal bener pakai ponco. Tapi Kayak anuan ya gua kayak ponconya anuan. Kan baru. Sasuga. Yoi. Oh iya nih bisa dicopot ya palanya. Bisa. Oh, iya. Lah ini gua nyopot pala. Nah, tahu nggak kenapa palanya bisa copot? Karena RFJ juga ada yang with bonus. Oh iya, baru inget gua. Jadi RFXJ itu juga ada sediaan bonus VSP tambahan. Buat kalian yang mau nanti bisa di order juga kok. Mohon maaf, Bet. Boleh minta tolong nggak? Gua nggak ada kuku, nggak bisa bukanya. Ini. Tomorrow. Se. Ah, Sayang dong. Aku kan nggak bisa. Kayak itu dong. Gila boy. Kayak- Kebalik ya?
Nggak tahu. Mungkin ya. Gini cuy. Ini nih, kita kasih lihat dulu dah. Ini penampakan awalnya nih dari figurnya Tanjiro dan juga Nezuko. Kalau misalkan buat kalian terkesan emang kayak kecil, soalnya ini juga skalanya emang 1/8 juga. Ini bukan skala 1/7 yang emang lebih besar dikit lah dari segi skalanya. Tapi agak beresin dulu, Bet. Berantakan cuy. Maaf. A few moments later. Tapi kalau misalnya diperhatiin sedikit sih emang ini bagus, Bet. Bagus. Kualitas RFX emang. Kualitas RFX emang bagus. Rata-rata kualitas fotobooknya ya cukup Fotobooknya bisa percaya lah. Kita Cukup tahu lah bagus. fotobooknya kayak gimana kan kualitasnya dari sebelum-sebelumnya juga udah bagus. Sebenarnya pewarnaannya ya buat gue sih jujur aja yang ada sedikit mispen dikit, tapi itu nggak seberapa gue bilang, nggak terlalu ketara banget, iya nggak terlalu ketara banget. Jadi ya maklumin aja lah. Dan Maklumin aja. emang mispennya tuh ya dikit banget. Dikit banget. Entar lah, kalau misalkan kalian mau lihat mispennya atau misalkan kalian mau lihat detail figurnya lagi, liatin terus. Nah, kita bahas detailnya dari Nezuko-nya aja dulu. Nezuko dulu. Berarti Tanjiro, mohon maaf, abang geser dulu. Ada dulu nih kita lihat Adanya nih. dulu. Oke, kita bahas satu-satu nih. Dari paling atas dulu, kita bahas dari face-nya. faceplate-nya. Di sini faceplate-nya kalau misalkan gua bilang bagus sih, gue bilang bagus gara-gara dia ada bagian urat-uratnya. Ya, itu tunjukin kalau misalkan dia lagi dalam Dia mode lagi dalam oninya mode gitu. yang pas marah lah. Lagi Kita pas marah marahnya. terus lepas oninya lagi keluar gitu kan. Iya, ekspresi sih tunjukin Ekspresi banget kalau misalkan lagi kayak lagi dia marah marahnya gitu. itu Iya, dapet. lagi marah dapat bagus. Nggak ada yang kurang sih. Emang dari face juga udah dapet kan. Iya, udah dapet juga. Udah dapet. Tapi buat kalian yang ngerasa kurang sama urat-uratnya itu kan nggak ada liningnya kan. Iya. Buat kalian yang merasa kurang, kalian bisa lining sendiri. Tapi itu ya dengan take your own risk lah gitu. Iya. Dengan bisa lining sendiri. Kita sih nggak nyaranin. Kita nggak nyaranin. Karena begini aja udah bagus. Tapi begini aja udah bagus. Tapi buat kalian kadang-kadang kan ada kan yang lebih suka kalau misalkan ada lining. Iya. Kan kayak di animenya soalnya ada liningnya. Di sini kan nggak ada. Jadi nggak ada. Bisa kasih lining tapi take your own risk gitu menurut gua. Oke, selanjutnya Nah, kali ini ke rambutnya, Be. rambutnya. Nah, kalau kalian perhatiin tuh dari rambutnya, dari sculptnya sih udah bagus ya. Cuman ada beberapa bagian yang agak miss. Ya agak miss. Kalau misalkan buat gua, missnya tuh yang pertama tuh di bagian colornya. Di pas bagian switch colornya itu kalian bisa ngeliat lah. Kalau misalkan colornya itu ada beberapa mispen lah. Ada yang warna hitamnya itu rada melebar ke warna oranye ataupun sebaliknya warna oranye melebar ke warna hitamnya. Tapi untuk overall sih nggak mengganggu Kelihatan banget sih Nggak kalau buat gue. mengganggu juga. Kalau misalkan lu secara kelas ya nggak terlalu kelihatan banget, kecuali kalau misalkan lu ngeliat secara detail parah gitu itu baru kita bisa Tapi ya secara untuk umum sih ya nggak bakal mengganggu banget sih. Iya. Karena emang udah nggak kelihatan anjir mispennya juga. Sebenarnya juga sebenarnya dari kasat mata nggak Dari kelihatan. kasar mata nggak kelihatan kecuali kalau lu mau lihat lebih detail lagi Iya, baru baru kelihatan. baru lu kelihatan. Dan juga next gue pengen kasih tahu kalau misalkan di bagian rambut sculpture-nya itu ada sedikit kurang rapi lah gitu Iya, baju ada bilang. beberapa, ya kayak tadi gue bilang kan ada beberapa missnya. Ada beberapa Di miss kurang rapi. sculptnya itu kurang rapi. Tapi itu wajar lah. Ini kan juga maksudnya kan produksi secara massal banyak juga, meskipun scale tapi lumayan banyak juga kan. Iya, Nah, bukan jadinya bukan itu sculpt bisa hal yang sendiri. diwajarkan. Tapi yang gua bikin salut sama sculpture-nya, dia bisa nyiptain pose di mana rambutnya tuh tergerai secara natural. Iya. Nah, itu dia yang bikin gua Itu tuh yang selalu gua applause untuk semua manufaktur yang bisa bikin rambut tuh secara natural secara natural. tergerai Karena ada beberapa juga crash figure yang rambutnya secara natural kelihatannya natural banget meskipun sculpture-nya jelek. Iya. Tapi gue suka banget gara-gara rambutnya kesan natural, artnya bagus atau apapun itu. Kalau misalkan kalian lihat sebenarnya kalian bisa rapin lagi sculpture-nya. Iya. Tapi resikonya kalau kalian sculpture ulang dalamnya kan gak dikasih warna, jadi warna putih. Kalau mau kalian edit pen lagi, itu bagian ribetnya. Tapi untuk ya sekali lagi overall ini sih udah bagus. Udah bagus, Nggak dengan usah harga yang diapa-apain ditawarkan juga. segini mah buat gue ya Iya, udah oke. udah oke. Udah oke. Terus kita beralih lagi Bet ke Lagi ke bagian selanjutnya. bajunya. Iya. Ya oke, siap. Bagian Kalau mana? di bagian bajunya, gue bilang sih bagian sculpture cukup bagus soalnya dia bisa kasih kesan lipatan-lipatannya tuh secara gue bilang apa ya natural gitu Natural lah. lah. Iya, dia misalkan kalau misalkan kita gerak kemana kan lipatan baju kan juga ngikutin kan. Nah, di sini dia bisa ikutin dengan baik. Nah gua itu bilang. itu kayak apa kelebihannya Kotobuki, Kotobuki iya. selalu. Iya. Itu berani bikin sculpt di badan gitu loh. Untuk ini kalau kalian perhatiin lagi detail bagian apa? Clocknya bagian Clocknya apa itu. sih bagian jubahnya gitu.
ini di bagian jubah itu solid bener. Natural cuy. Pertama dari posenya aja ya. Ini natural nih. Oh iya, apa ya? Kayak lu habis dari datang dari ditiup angin di gitu tiup kan, angin, kayak- atau nggak lu lagi lari habis itu datang berhenti Iya, gitu kan? kayak lompat terus pose abis lompat superhero landing. Iya superhero landing loh kata Deadpool loh. Kata Deadpool lah kayak superhero landingnya pasti kalau misalnya pakai cloak buat nggak cloak sih hitungan apa ya? Jubah Nah gitu lah, pakai jubah pasti gitu, kayak pasti kayak kaget gitu. belakangan. Nah Iya. dia kesannya natural pas di Nah, jubahnya. tapi yang salah satu yang jadi poin plusnya juga Solid banget. solid. Solid bener boy. Nah, Ini benar-benar kalau kalian pegang, ini bahannya kayak keras, kayak kalau misalkan kan di figur-figur lain kan Dan kadang kalau clock gini kan agak-agak suka gampang diletoi gitu kan. Tapi kalau di sini agak keras, iya keras, jadi Tebal. solid lebih bagus. Tapi ada minusnya juga, rawan lawan patah. Iya, soalnya kan biasa kalau terlalu keras, kadang-kadang tuh kakunya itu Jadi bikin jadi kalau misalkan ada apa kretek gitu langsung Iya. patah. Beda Iya. kalau main lentur gitu. Harus hati-hati lagi. Hati-hati, ekstra hati-hati lah gitu. Oke. Lalu di bagian baju yang di bagian kimono warna pinknya, itu gue bilang sih cukup bagus sih, gue bilang bagian sculpture yang buat sedikit pola-pola di Pola-polanya tuh kimononya. Dapat engrave itu dapat loh. Ya dapat. Tapi gue bilang di sini juga ada kekurangannya. Yaitu di bagian dekat dadanya itu ada yang sedikit sculpture-nya tuh kurang tebel. Jadi ada bias, Kalau misalkan itu buat gua sendiri. Itu kan kekurangan. Nah, kelebihannya lagi, Bet. Kalau kalian perhatiin nih, bagian obinya. Ini tuh jadi satu. Jadi kayak ibarat kata nih Kotobuki bikin kimononya dulu. Baru Oh, iya. ini. Dari kalau misalkan kalian dari bagian bawah, dari bagian belakang bawahnya Bagian itu, bawah itu kalau misalkan bagian lihat obinya tuh ngelingkar. Itu ngelingkar Iya. badan. Karena Jadi kita bisa tahu kalau misalkan dia buat kimononya dulu, baru ntar mereka mau buat bagian jubahnya, baru ntar dipasangin. ada beberapa yang kalau misalnya depan ada obi ya belakang nggak ada karena Iya. dibikinnya udah satu sekalian. Sekalian, jadi ya kayak- cetus ada iya, gitu. kayak ini kayak 2 kali. Iya, Kayak jadi 2 kali. Jadi pertama kimononya dulu, baru sih. Ntar baru clocknya abis itu dilem baru. Iya. Jadi kelihatan tuh rapi gitu, nggak berantakan lah istilahnya. Jadi kayak nggak ada mismatch di bagian celah-celahnya gitu nggak ada, soalnya udah dibuat duluan, dibuatnya bertahap-tahap. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, kita lanjut ke bagian kaki dan base-nya. Base-nya Untuk dari kakinya sih nggak ada yang miss ya, Bet ya. nggak ada yang miss, malah gue appreciate. Appreciate Soalnya banget. gini, itu di bagian Yang kayak iketan-iketan ini loh. ikan itu bagus, soalnya Ini detail banget kayak real gitu. kayak real. Misalkan lo ingat kan ada bagian ada ketat. bagian ketat dan kelipet gitu kan. Iya, ada kelipet. Sama ini. Nah, ini nih real banget ini. Ini bisa di sculpture dengan baik gitu oleh Kotobuki ya. Jadinya kelihatannya tuh ya natural, enak dilihat gitu. Ngomongin gitu, Bet. Tadi kita ada yang kelewatan. Apa tuh? Detail dari bagian tangan di jarinya. Oh iya kukunya. Jadi tempatnya kuku. Iya. Nah, kalau kalian lebih perhatiin lagi di bagian kukunya itu, jadi kayak nggak mungkin kutek lah kayak kutek gitu ya. Nah, Seperti itulah. itu kita bisa appreciate ke Kotobuki. Iya. Mereka tuh hebat banget. Jadi ini di kukunya ini ada kayak kuteknya itu 2 warna. Dua warna, pink dan sama merah. Dan ini nggak ada mismatch sama Gak ada sekali. mismatch sama sekali. Tapi lu bayangin deh, dari 1/8 ya kan udah otomatis kuku kecil dong. Itu nggak ada mismatch-nya, Bet. Itu kecil banget, itu benar-benar di ujung. Itu harus hati-hati dan itu nggak ada mismatch tuh. Gue bilang hal yang harus di-appreciate oleh buat Kotobuki ya Itu gitu. emang dapat banget sih. Hmm. Untuk dari itu sih udah kita bahas ya, di kuku Kita ya. bahas. Lanjut Nih, ke bagian stand base-nya. sih. Stand base sih oke ya. Modelnya kayak nggak rata gitu, kayak di tanah bener-bener. Kayak di sana kayak di batu lah gue Di bilang lah. batu. Kayak di batu. Tapi buat gue yang jadi kekurangannya adalah Kenapa tuh? bahannya itu kurang solid, alias agak kopong. Kalau misalkan kalian pegang itu berapa kayak ketok-ketok dikit gitu aja lah. Itu kayak ketahuan kalau misalkan bahannya rada kopong. Karena memang bahannya ini dari plastik yang nggak terlalu berisi lah. berisi. Tapi yang- kuat untuk menampung figurnya yang cukup solid. Itu sih suatu poin plus juga. Kualitas juga iya. Nah, nggak usah lama-lama, adanya udah. Sekarang kita lanjut ke abangnya. Abangnya ini kita bahas dari bagian atas dulu. Adik, Dari adik. bagian mukanya dulu Oh, sama salah. kayak adiknya. Nah, bagian muka ini gue Dari bilang muka sih nggak ada yang nggak ada masalah miss. buat gue, nggak ada masalah. Karena menurut gue bagus di bagian lukanya itu loh. Iya, Kan kadang lukanya. ada beberapa figur kalau misalnya ada luka-luka gitu kayak stiker doang kan. Iya. Ini kalau kalian perhatiin tuh cat cuy. Ini cat. Catnya soalnya kenapa gue bisa bilang cat, pertama rapi, nggak kayak kan kalau stiker kadang ada kayak kalau kena cahaya agak mantul. Iya, kemantul Ini nggak kelihatan ada. lah. Iya, ini nggak ada. Kedua, warnanya sama kayak warna rambut ya. Iya. Jadi ini bisa ketahuan kalau misalkan ini bukan dari stiker, tapi ini dari di cat secara langsung gitu.
Udah muka udah, kita bagus ke rambutnya. Kalau buat gue sendiri di bagian rambut tuh ada sedikit mispen dan juga ada sedikit missculpture juga. Kok bisa ya, Bet? Soalnya ya gue bilang wajar sih. Soalnya ini rambutnya kayak bersisik gitu, boy. Itu banyak banget kayak sisik gitu kayak rambutnya Naruto lah. Ini wajar ribet. Dan juga ini jadi gue bilang wajar aja kalau misalkan ada sedikit missculpture gitu. Ini ada kadang-kadang tuh ada beberapa sculpture yang kurang rapi gitu. Tapi itu gara-gara rambutnya juga bersisik gitu juga banyak, susah. Dan di bagian paintnya kan ada campur-campur sama item juga kan. Tapi kadang-kadang gara-gara bercampur sama itemnya juga jadi bikin ada sedikit mispaint juga. Tapi itu harus kita apresiasi juga karena untuk bikin kayak begini pun udah susah, Bet. Iya, gue bilang susah banget sih. Kotobuki ya bisa bikin kayak begini pun itu udah termasuk hebat. Mereka berani bikin yang pose bersisik begini tuh susah. Ya juga plus ini tambah angin. Nah, pose kayak ketip angin. Iya. Nah, itu udah. Ya itu ibarat kata kenapa bisa jadi agak miss karena nyesuaiin lah. Iya. Untuk rambut kayak gini sih susah. Oke, kayak misalnya kebanyakan kalau misalnya yang bagus tuh yang cewek-cewek karena yang cewek-cewek tuh rambutnya panjang. Jadi kita maklumin aja. Ini tuh oke lah untuk sekelas rambut kayak modelnya nggak bersisik ya pokoknya ya gini kayak tajam-tajam gitu kayak Naruto lah, ini udah bagus. Susah soalnya emang misalkan soalnya. buat painting, buat sculpture itu jauh lebih susah daripada rambut yang kayak Nezuko gitu lurus langsung gitu. Lurus. Ya intinya kayak rambut cewek kan kebanyakan lurus, itu lebih gampang Daripada rambut yang rambutnya bersisik gini. Iya. Oke, next kita bakal bahas bagian badannya. Gue nggak bisa kasih komentar negatif banyak ya karena emang ini tuh minusnya hampir nggak ada. Gue bilang sedikit lah Dikit gitu. banget. Soalnya gini, di bagian bajunya itu kan warna coklat gitu kan, coklat hitam. Gradasi hitam sama coklat itu mereka tuh nyatu banget. Jadi gradasinya tuh bagus. Iya, nggak ada mismatch. Ini di bagian bokongnya juga kan bajunya kan ada warna lebih muda dikit, warna coklat mudanya. Nah, jadi gue bilang bagiannya bagus. Dan juga sculpture-nya itu sekali lagi salah satu kelebihan Kotobuki tuh kalau misalnya bikin sculpture lipatan baju natural banget. Natural banget, boy. Ini kalau misalnya perhatiin ini kayak lekukan di bagian kaki itu dengkul itu gila sih, natural banget. Ditambah kayak ini kan kayak ketiup angin nih. Bagian jubahnya itu dapat bagus. Jadi sama juga kan mereka berdua kayak si Nezuko baru datang sama Tanjiro juga. Kayak superhero landing. Iya. Dan Tanjiro ini kayak angin pose, gitu. Jadi kayak alkotnya keberkibar gitu. Nah, selagi bukan clock, udah kita clock. Salah. Nah, untuk pedangnya untuk dari segi dari katananya ini sih udah bagus, Bet. Nggak ada miss, terus scope-nya juga dapet. Nah, balik lagi ke bagian coat-nya ya, Hakama. Di bagian coat-nya gue bilang, wah ini warnanya bagus banget. Best banget sih. Kalau menurut gue ini the best-nya bagian sini nih. Nah, jadi tuh di bagian yang ketip angin bagian sini nih, kalau kalian perhatiin, di sini tuh gelap warnanya karena kayak ketutupan sama Tanjiro. Jadi kena bayangan. Iya. Nah, jadi yang bagian kena bayangan itu pasti warnanya jadi lebih gelap. Kayak ada ya tau lah kena bayangan pasti gelap. Nah ini, makin ke atas ini yang bagian gak kena bayangan jadi terang. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak paduin warna kontras itu bagus. Kayak bener-bener natural banget. Yang kena bayangan ya gelap, yang gak kena ya jadi terang. Iya. Ini kan bisa dilihat tuh. Kalau misalkan di bagian belakang sini. Kalau misalnya bagian sini, bagian atas terang, tapi di bagian bawah gelap gara-gara kearah shadownya. Iya, kearah shadownya. Jadi ini buat bagian pewarnaan, gue bisa bilang jauh lebih bagus di Tanjiro daripada Nezuko. Iya. Warnanya gue bilang rada plain lah, rada plain gitu. Tapi buat Tanjiro, warnanya gue bilang lebih bagus. Applause. Ini bagus buat bagian warnanya. Next. Dari badannya kita pindah ke bagian bawahnya yaitu kaki dan stand base. Oke. Bagian kakinya, ini salah satu gue bilangnya bagian plusnya sih. Plus banget. Soalnya gini, ini di bagian kakinya itu kan ada jari-jarinya tapi ditutupin sama kaos kaki gitu kan, warna hitam. Kayak kaos kaki hitam gitu. Tapi nah kalau kalian kelihatan. Kalau kayak kalian misalnya kalian pakai kaos kaki hitam, terus kalian pakai ditarik kencang kan. Jadi tuh di ujung kaos kaki hitam kalian tuh kayak ada bekas jari dan itu kayak warna kulit kalian kelihatan. Iya, kelihatan. Dan ini tuh kelihatan banget.
bener-bener natural. Nah, Ini ada skrup-skrupnya juga, skrup-skrupnya kayak kerutan-kerutan kayak di kaos kaki sama Iya. aja ini juga ada dan ini natural banget, Bet. ya ini bagus banget gue bilang. Dan sekali lagi kayak sebelum pakai Nezuko tuh agak hambar karena kayaknya Warna putih doang warna gitu. putih doang. Dan juga dia nggak kasih neplak-neplak jari-jari kakinya. Tapi di Tanjiro sendiri ada. dia neplakin banget malah kelihatan jelas. Bener-bener real banget. Dan jadinya. makanya itu jadi poin Poin plus plusnya dari banget. Tanjiro. Dan kayak Nezuko juga stem base-nya masih kayak di batu. Iya, sama juga kayak di Tanjiro juga masih di batu. Nah, Dan bahannya sama-sama masih sama kayak sama Nezuko kopong juga. gitu. Nah, masih ada kopong. Tapi ya balik lagi Sekali masih kuat lagi poin buat plusnya juga itu. Iya. Untuk stand base yang agak kopong bisa nahan figur yang figur yang solid lebih ini. solid. Ini juga bahannya tadi lupa gue jelasin juga, tapi bahan dari baju sama bagian coatnya itu solid banget sih, solid banget. Jadi sama kayak Nezuko. Solid Nah, tapi sekali lagi, hati-hati juga. hati-hati karena yang solid itu pasti lebih kaku. Kalau udah kaku, pasti agak rawan patah. Patah. Jadi berhati-hatilah. Nah, tadi udah kita jelasin kan bagaimana detailnya. Worth it nggak, Bet? Gue bilang sih worth it. Buat harga yang ditawarkan dengan kualitas yang apa ya, solid banget lah buat bahannya. Gue bilang ini bagus banget. Kalau misalkan kalian mau koleksi. Social distancing. Ya ampun. Ini figur coy, bukan figur. Peraturan pemerintah social distancing untuk mencegah penyebaran COVID. Oh iya. Peranan pemerintah tetap dilaksanakan. Ha. Social distancing. Risiko angkat dong. Kenapa nih emangnya? Angkat dulu. Worth it nggak? Untuk dibeli. Bagus lah, bahannya gini solid. Ponselnya kelihatan nggak? Ya, kagak boy. Kagak boy. Padahal aku mau nanya ponselnya warna putih apa hitam? Orang koleksi scale figure bukannya buat dipajang bagus detailnya, buat ngeliat pansunya. Cek pansul pertama itu penting. Ini nih perbedaan kalau misalkan kalian beli figur buat emang hobi atau bukan, atau beli figur buat PK. Beda. Udah lah, iyalah. Nah, tapi emang gitu, Bet, harus ya. Ini harusnya. Kalau saya sih tidak, berbeda dengan saya. Pembohong, kau pembohong. Langsung penutupan aja dah. Udah, ntar dulu sebelum penutupan, kita mau ngasih tahu nih untuk yang nonton, Kyo punya voucher spesial. Iya, voucher. GT PO, GT Rek. Nah. GT itu apa? GT itu buat item ready. GT PO PO, untuk item PO, GT Rek. untuk item unique request. Nah, unique request gimana, Bet, caranya? Kalau misalkan kalian masih bingung, unique request itu apaan? Jadi kalian tuh simpelnya tinggal searching aja website yang kalian pengenin buat kalian beli itemnya. Website dari Jepang ya. Yup. Contohnya kayak Amazon JP, Mandarake. Bercari, Mandarake, Ami-ami. Surugaya, Ami-ami, Torano Ana. Melon Books, anjay, itu penting. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau cari-cari dari website tersebut, mau ada item wishlist kalian, tinggal copy aja linknya, paste ke kolom unique request Kyo. Nanti langsung ada detail harganya. Tinggal kalian submit. Langsung aja check out. Jangan lupa pakai voucher loh, ada voucher juga. Nah, Pakai voucher tadi. yang tadi udah jelasin. Rek. Nah, itu tambah udah ada diskon juga jadinya, tambah murah lagi buat incar item yang kalian pengenin tapi nggak ada di Indonesia. Barang apapun bisa loh. Microwave bisa. Sepeda bisa nggak sepeda? Bisa. Kalau ada duit mah bisa. Ya siap-siap aja kena tambahan kan gara-gara gede volume mas. Jual sepeda kayak yang itu. Gak apa-apa. Sedikit Sedikit apa sedikit biar fresh lah, biar fresh. Melenceng mana-mana kita penutupan aja. Langsung lah. Nama gue Filberti Nardi. Gue Niti Andika. Thank you.